Halo Sobat Paradis, aku Fauzi, Aku Ajeng. dan selamat datang di podcast Paradigma episode keempat. Well, Assalamualaikum Sobat Paradis, selamat datang di podcast Paradigma episode keempat. Dan seperti biasa, malam ini aku nggak sendirian lagi nih. Malam ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ajeng. Oke, jadi untuk podcast malam ini judulnya mungkin bisa kali ya dilihat di judulnya, di description box, atau di thumbnail, kan bisa tuh. Nah, untuk bahas topik itu, kita agak nanti dulu, kita bakal ngobrol sama Kak Ajeng dulu. Tapi sebelum ngobrol, aku mau ngenalin dikit nih, Kak Ajeng ini siapa sih gitu ya. Jadi Sobat Paradis, Kak Ajeng ini memiliki nama lengkap Ajeng Mustika Sari, MPSI Psikolog. Jadi beliau adalah salah satu psikolog di Paradigma Self Development Center, berkelahiran tahun 1994. Dan beliau ini adalah psikolog spesialisasinya PIO atau Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk akun sosial medianya bisa teman-teman follow semua di @ajengmustika_sari. Nah, tapi kalau misalnya emang belum follow IG aku, aduh, parah banget sih. Oke, langsung aja kita sapa dulu Kak Ajeng. Halo, Assalamualaikum Kak Ajeng. Assalamualaikum Fauzi. Kamu apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik banget. Kak Ajeng gimana kabar? Alhamdulillah baik. Setelah berperang bersama COVID, Oh iya. alhamdulillah sudah bisa kembali menyapa paradis semua. Wah, seneng banget ini ya pasti ya. Anyway, kalau misal ngomongin tentang COVID nih Kak, ini kan emang pandemi belum kelihatan ujungnya sampai kapan gitu kan. Dan kita juga udah kayak akrab banget sama yang namanya sekolah online, kuliah online, dan semua itu dilakukan di rumah gitu. Nah, kalau misal di rumah, otomatis kan kita barengan sama orang tua nih. Dan seperti segimana seharusnya seorang anak itu harus berbakti kan sama orang tua kan. Jadi kayak ya udah disuruh cuci piring ya udah cuci piring, disuruh ngerjain tugas apa ya ayo aja gitu kan selagi waktunya luang. Tapi ada satu permasalahan di mana kita itu kayak nggak bisa ngelakuin tugas itu. Kayak misalkan aku nih yang emang nggak bisa untuk pekerjaan berat gitu kan kayak nembang pohon atau bersihin daun yang atas itu kan nggak bisa tuh, tapi ya tetap aja dimarahin gitu kan, karena emang lu kamu kok nggak bisa sih, kamu tuh harusnya bisa semuanya, kamu tuh harus bisa segala hal gitu loh. Nah ternyata itu juga dialamin sama teman-teman yang bikin aduh ini gimana sih, aku kan juga bingung, ini bukan keahlianku tapi kok aku suruh nguasain. Nah akhirnya kemarin aku sempat scroll IG dan nemu satu bahasan yang berkaitan juga sama hal itu, yaitu specialize dan generalize. Nah, sekilas aku baca nih, spesialisasi itu adalah kemampuan ya emang kita itu emang bisa di satu itu doang, tapi kita jago. Dan sedangkan generalize itu kita bisa semua hal, tapi ya gitu-gitu aja, B aja, nggak spesial-spesial banget gitu. Nah, aku pengen tanya nih Kak Ajeng, sebenarnya apa sih specialize, apa sih generalize itu yang sering diomong di IG, benarkah kayak gitu atau gimana nih Kak? Oke, Fauzi. Mungkin menyambung apa yang kamu ceritain di awal tadi ya. Hmm. Kalau itu kayaknya agak sulit kita mengaitkan problemmu di rumah dengan konsep generalize dan specialize Oh gitu iya, ya. susah ya. Karena itu mungkin itu kamu kayak mencari aku pembelaan kali ya. Pembenaran, Bilang aku tuh pembenaran nggak mager. bisa gitu. Betul, betul. Aku tuh nggak bisa kerja yang berat-berat gitu. Aku tuh kerjanya balik meja, disuruh orang tuanya suruh ayahnya atau ibunya untuk ngangkat ibaratnya karung beras 10 kilo aja. Aku tuh nggak bisa gitu. Kayaknya itu pembelaan, pembenaran gitu. Cuman kalau misalkan kita bahas tentang sebuah karir gitu ya, kita memilih karir gitu, apa yang mau kita tekuni, itu bisa kita bilang tentang sebuah kita bekerja lebih nyaman gitu, atau kita memilih pekerjaan yang pekerjaannya itu berat, yang tadi kamu bilang untuk pekerja kasar gitu ya, pekerja kasar, pekerja berat gitu. Tapi kita juga bisa memilih
pekerjaan yang di balik meja, seharian di balik meja. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan karir mau yang seperti apa gitu. Tapi kalau kita konteksnya generalize atau generalis kali ya, generalis. Atau spesialis, itu kita lebih kepada pilihan karir kita itu mau menjadi seorang ahli pada satu bidang, atau kita mau jadi orang yang serba bisa. Itu lebih ke situ menurutku. Kalau aku definisikan secara pengertian, rasanya itu akan membuat aku terlalu teoritis gitu. Tapi mungkin secara awam aja gitu ya, kita sama-sama sepakatilah di room ini gitu, bahwa generalis itu adalah pilihan karir kita untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Gitu. Sedangkan kalau kita mau lihat spesialis, itu adalah kita ahli dalam satu bidang, suatu bidang tertentu, pilihan tetap ya menjadi pilihan karir kita di mana gitu loh, bidang yang mau kita geluti gitu. Gitu sih kalau tentang perbedaan generalis dan spesialis. Oh, berarti kalau spesialis ibarat kata biar gampang kita lihat dokter spesialis aja gitu ya. Beliau kan dokter spesialis nggak bakal nanganin yang penyakit yang di luar spesialisnya gitu kan. Iya, benar. Nah, sebenarnya spesialis sama generalis itu bisa kita pilih, bisa kita tentukan, atau itu emang udah bawaan dari diri kita sih, Mbak? Oke, ini kalau aku bilang segala sesuatu yang kita jalani ya, pasti ada bawaan, ada bakat, dan juga ada lingkungan atau yang ya itu kita pelajari dan akhirnya kita membuat sebuah keputusan. Ya balik lagi lah ke dasar tentang nature and nurture gitu ya, maksudnya tentang bahwa ya semua itu pasti ada dua aspek, ada lahir, ada batin, ada baik dan buruk gitu. Terus pun ada gitu loh untuk membuat sebuah pilihan itu kan kita karena ada bakat bawaan kita dan juga karena ada pengalaman yang kita pelajari gitu. Nah, bakatnya ini mungkin kita adalah tipikal orang yang memang taruhlah orang jenius gitu, jadi semuanya bisa gitu. Dia apapun mudah memahami gitu, mudah mengerjakan sesuatu yang baru saja dia pelajari gitu, multitasking misalkan seperti itu. Itu mungkin akan memilih pilihan karir yang lebih ke arah generalis gitu. Sedangkan mungkin kalau kita, aku tipikal orang yang udah suka satu aja nih yang aku mau pelajarin, yang lain nanti deh dikesampingkan. Yang penting aku suka nih, kayak misal nih saya, aku ini suka psikologi, aku suka mempelajari manusia, aku suka mengobservasi perilaku orang, gitu. Tapi aku nggak suka yang lainnya, aku cuma suka psikologi ini doang gitu. Pada akhirnya aku akan lebih dalam berjalannya waktu untuk menentukan pilihan karir ya, itu aku akan bergerak ke arah, rasanya aku lebih baik memilih ke arah spesialis, menjadi ahli psikologi gitu. Mungkin ke arah situ sih, ketika kita bilang apakah ini bakat atau ini bisa dipelajari seiring berjalannya waktu gitu. Karena nggak ada sih aku rasa terus misalnya nih kita lahir kita sudah ditentukan kita generalis gitu, atau kita lahir ini nanti 10 tahun lagi udah ke arah nih bakalan jadi ini gitu, nggak tahu juga kan. Di masa kita usia SMP itu kan kita SMP SMA itu kan kita eksplorasi ya. Nah disitulah kita mulai pembelajaran untuk nantinya mengambil keputusan, rasanya saya lebih nyaman untuk menjadi seorang generalis karena saya suka mempelajari banyak hal dan menguasainya gitu. Sedangkan kalau misalkan rasanya saya lebih senang mengerjakan atau ahli pada satu bidang saja. Pokoknya kalau tahu A itu ya sampai habis gitu loh, sampai habis dikulitin gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Nah, itu biasanya orang-orang spesialis akan berkata seperti itu. Gitu. Berarti kalau misal aku bilang ini tergantung kepribadian, bisa jadi. Tapi kalau bisa dipelajari juga bisa jadi. Intinya itu kayak
apa yang ada dalam diri kita yang bakal menuntun. Waduh, menuntun banget. Iya, Ya, betul lebih gitu. ininya konteksnya Menuntun gitu. karena gini mungkin ya, karena aku juga sempat mencari-cari ya, maksudnya apakah benar gitu si generalis dan spesialis ini terpengaruh oleh kepribadian misalnya, secara gamblang ya kepribadian gitu. Rasanya aku belum menemukan sih, aku nggak tahu kalau misalkan memang ada, tapi aku tidak menemukannya. Tapi dari sejauh yang aku coba cari informasinya, belum ada, atau aku belum menemukan penelitian yang secara eksplisit menggambarkan bahwa generalis dan spesialis ini dipengaruhi oleh kepribadian gitu. Secara eksplisit aku belum menemukannya. Tetapi kalau kita bahas berdasarkan aspek-aspek lainnya, misalkan si kepribadian ini kan punya aspek ya, secara implisit ya, kita coba nge-breakdown. Si kepribadian ini kan punya aspek-aspek, yaitu kita orangnya komunikatif, kita itu orangnya interpersonalnya bagus, terus kita adalah orang yang suka explore gitu explore, belajar kayak gitu. Itu kan sebuah apa ya, aspek-aspek kecilnya dari kepribadian yang ketika dia dikombine menjadi sebuah pola yang bisa kita bilang kepribadian A, B, C, tergantung psikologi mana kita mau pakai gitu kan. Nah, jadi kalau kita bahasnya, aku rasa ya bisa saja kepribadian itu berefek untuk apakah kita generalis atau spesialis, dan tapi nggak bisa menutup nggak bisa kita tutup mata juga gitu loh, bahwa apa yang kita pelajari selama kita hidup dan berproses dari kita mulai mengenal dunia gitu, mungkin di usia 5 tahun kali ya, 5 tahun ke atas, dan ketika kita mulai belajar, itu kan kita mulai eksplorasi diri kita bahwa kita ini sepertinya orang yang nyaman bekerja seperti apa, yang pada akhirnya itu kan menjadi, karena generalis dan spesialis itu kalau saya menganggapnya adalah pilihan karir. Gitu. Jadi pilihan karir ya. Kita mau memilih karir sebagai generalis atau spesialis. Gitu. Tetapi Fauzi, aku mau sharing deh. Ternyata sebenarnya bukan hanya ada generalis atau spesialis tahu. Ternyata tuh ada juga frase yang disampaikan, aku lupa deh kayaknya itu di website officialnya, rasanya tuh seperti universitas atau apa gitu ya. Itu dia bilang bahwa ada juga generalis spesialis, generalizing spesialis atau specializing generalis. Gitu. Coba kamu sambil ini ya. Jadi itu terkait ini nih nanti, terkait apa yang berkembang ya. Mungkin kan kalau kita cuma lihat dua kutub, spesialis atau generalis, itu rasanya kita kayak membuat sebuah ketok palu, kamu baik, kamu buruk, kamu benar, kamu salah, gitu kan. Nah, ini pembaruan tentang frase atau fenomena tentang pemilihan karir generalis atau spesialis ini diperluas lagi dengan konteks ada yang namanya generalize apa ya pokoknya itu jadi general spesialis atau spesial generalize. Bisa gabung jadi gitu. dibuat iya. Nah itu gimana? Jadi nggak cuma dua gitu, nggak cuma dua kutub doang yang bisa kita lihat gitu. Kalau misalkan kita generalizing, kalau nggak salah ya, generalizing spesialis itu dia tentang seorang spesialis. Seorang spesialis ini kan dia sudah punya satu bidang ahlinya ya, dan dia sudah memilih untuk itulah bidang ahlinya. Tetapi dia itu masih punya keinginan untuk menguasai atau mempelajari
bidang-bidang lainnya untuk menunjang kemampuan spesialisnya dia ini. I see. Itu kalau dia spesialis yang dia generalized. mau menguasai generalnya. Nah, kalau misalkan dia satunya, dia itu seorang generalis. Dia ini yang satunya, dia seorang generalis, dia memang menguasai banyak hal, dia serba bisa, tetapi dia masih mau punya keinginan untuk tetap mempelajari dari salah satu yang dia kuasai ini, memilih salah satu untuk dia tekuni atau dia pelajari sampai titik terdalamnya, atau lebih dalam lagi dia mempelajari dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang atau skill-skill yang dia punya. Gitu. Jadi rasanya aku sih lebih kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang ya, rasanya mah itu yang lebih dapat ya untuk kita membahas pergerakan perubahan dunia saat ini gitu, daripada kita cuman lihat general gitu ya. Generalis atau spesialis gitu, baik atau buruk yang mana gitu. Itu sih. Jadi aku lihat mungkin kalau digambarkan ke diagram itu bisa kali ya Mbak, kayak dua lingkaran yang kalau misal selama ini kan kita lihat itu dua lingkaran yang beda banget, terpisah gitu kan. Ternyata emang ada garis potongannya di antara keduanya. Nah, kalau misal emang dia adalah generalize yang lebih banyak generalize-nya, tapi dia juga bisa specialize. Tapi yang satunya tadi specialize tapi lebih banyak specialize-nya, tapi dia juga generalize. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Mudahnya gini. Kita coba mempelajari gini. Jadi ada kalau kita lihat generalis itu kan dia orang yang menguasai banyak hal, serba bisa gitu ya. Terus apa pekerjaan yang cocok untuk orang yang serba bisa ini? Orang yang serba bisa ini kan tentu dia pada akhirnya senang ya untuk mengerjakan, membuat solusi, memecahkan masalah yang sifatnya kompleks, yang melibatkan banyak aspek kehidupan gitu lah. Multidisipliner, Widi. Ya, bahasanya bisa begitu. Jadi multi problem gitu loh. Satu problem tapi ternyata dia beranak pinak ini nanti. Nah, saat ini yang terjadi kan seperti itu ya. Nggak bisa nih, taruhlah COVID. COVID problem ini sih akar masalahnya adalah kesehatan. Tapi apa iya kita cuma bahas kesehatannya aja? Nggak bisa dong. Iya, nggak bisa. Gitu. Kita akan apa ya? Kita punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait di aspek-aspek lainnya, baik itu ekonomi, terus pendidikan gitu kan. Nah, orang-orang generalis itu dia concern-nya semuanya ini, jadi dia tuh mencoba untuk melihat atau menyelesaikan masalah COVID ini dari semuanya. Gimana caranya si COVID ini secara kesehatannya selesai, tapi juga ekonomi juga nggak hancur, pendidikan juga masih jalan. Pendidikan juga masih bisa jalan. Iya benar gitu. Nah, tetapi kalau spesialis itu dia lebih ke concern-nya one by one si aspek ini tadi. Contoh, siapa di sini yang spesialisnya? Misalnya kita lihat dokter yang dia nggak akan bersuara tentang ekonominya, tentang pendidikannya. Ya yang dia kuasai karena dia seorang spesialis, ya tetap dia akan berbicara tentang kesehatan, dan yang dia geluti pemecahan masalahnya ya secara kesehatan gitu. Begitupun seorang pendidik, seorang ekonomi atau manajemen gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat lagi, ini agak susah juga, ini agak ngeri juga membawanya. Kayak misalkan ada perdebatan kemarin yang menjadi leader adalah orang generalis pada satu bidang tertentu. Ini tahu nggak apa? Tahu nggak nih? Aku nggak mau bahas itu deh, bahaya. Bahaya. Asli.
Tapi sebenarnya itu kita cuma mau lihat contoh aja karena beliau pun menyatakan bahwa saya nggak tahu tentang kesehatan gitu kan. Saya mungkin belum paham tentang kesehatan, tetapi yang dibutuhkan adalah managingnya, bagaimana memanage problem itu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa oh ini jangan-jangan beliau ini adalah orang yang generalis yang diletakkan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Nah, beliau lanjutnya berbicara lagi tentang saya akan melakukan karena saya tidak paham pada konteks kesehatan, maka saya butuh rekan-rekan dari spesialis kesehatan untuk membantu saya mempelajari tentang kesehatan ini atau si COVID ini. Nah, itu kalau aku mencontohkan, itulah contoh dilihat dari si specializing generalis. Jadi dia sudah generalis dan dia ketika diberikan kelimpahan tanggung jawab tentang satu bidang tertentu, dia mau punya keinginan untuk mempelajari itu sehingga dia tuh bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam bidang itu, gitu. Aku tadi nangkepnya itu sih seorang kepala negara gitu ya. Beliau kan otomatis emang harus berpikir secara global, secara menyeluruh, nggak mungkin satu doang gitu kan. Nah, efeknya adalah dia generalis itu beliau ini yang kepala negara ini kurang spesialis dalam bidang-bidang tertentu. Dan akhirnya beliau meminta tolong orang lain untuk mengisi staf ahlinya atau menteri yang mewakilkan beliau untuk mengatasi masalah ini, untuk dilaporkan ke dia agar si kepala negara ini bisa memutuskan yang terbaik berdasar semua aspek yang di spesialis masing-masing. Itu bukan? Jadi ini lebih jauh lagi kita akan membahas nih ya. Ini jadi TikTok aja ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di mana nih perannya dibutuhkan seorang spesialis dan di mana generalis itu dibutuhkan. Posisi mana, kesempatan kerja di mana, kesempatan berkarirnya di mana gitu. Yaitu yang tadi kamu ceritakan bahwa mungkin seorang pimpinan top management atau top manager, pimpinan atas itu dibutuhkan seorang generalis gitu, yang masih mau, yang tadi aku bilang, yang masih mau menspesialisasikan dirinya. Jadi maksudnya di sini tadi kita berbicaranya sebuah negara, berarti seorang generalis yang menjadi top manager ini perlu mempelajari, perlu mencoba menjadi spesial atau menspesialkan salah satu ilmu yang dia miliki, salah satunya adalah bernegara atau berpemerintahan, berpolitik, seperti itulah ya. Nah, ke situ tergantung bidang mana yang dia pegang. Kalau tadi kita berbicara negara, ya kita akan berbicara tentang pemerintahan gitu. Tetapi kalau kita berbicara sebuah perusahaan, taruhlah perusahaan misalkan berkembang di pertambangan. Tetapi ternyata top manajemennya bukan orang pertambangan. Gitu. Ya karena yang dicari adalah seorang generalis. Tetapi karena dia sudah diletakkan di perusahaan pertambangan, dia perlu punya keinginan, punya motivasi untuk mempelajari, menspesialisasikan si pertambangannya itu. Terlepas dari dia sudah punya banyak cerita, sudah punya banyak ilmu lainnya, gitu ya? Punya skill lainnya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang seorang pimpinan atau kepala gitu ya, memang paling baik adalah seorang yang generalis karena yang dia harus pecahkan masalahnya itu kompleks, global, sangat gitu, kompleks dan harus fleksibel. Bagaimana cara memecahkan satu masalah besar tetapi tidak mengesampingkan efek-efek masalah dari aspek-aspek lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau orang-orang spesialis itu kapan sih dibutuhkannya?
Ya itu tadi yang kamu ceritain, menteri-menteri atau di staf ahli inilah yang menjadi seorang spesialis. Dibutuhkan orang-orang yang spesialis gitu. Misal tadi kamu mencontohkan seorang kepala negara butuh untuk memahami sebuah pendidikan misalkan seperti itu ya. Ya dia akan mencari spesialis pendidikan. Pendidikan. Apa? Benar. Untuk dia untuk membantu mengoptimalkan kinerja dari sebuah negara. Kalau kita tadi berbicara negara, kalau kita berbicara sebuah perusahaan, tadi karena kita udah bahas pertambangan, kita lanjut di pertambangan aja ya. Pertambangan aja. Nah, misalkan kita kalau misalkan kita bahas sebuah perusahaan pertambangan, di situ kita lihatnya adalah top manajemennya generalis. Terus dia butuh siapa? Dia butuh staf ahli. Pasti akan ada namanya staf ahli itu ya. Atau kalau di bahasanya di perusahaan mungkin ada beberapa orang-orang yang fungsional gitu. Ada struktural, ada fungsional, ada. Jadi arahnya itu nanti dia lebih kepada satu bidang itu saja gitu loh. Seperti dia harus menjadi spesialis gitu. Ya, bisa misalkan di kepala divisi pertambangan, misalkan di pusat atau di site di miningnya, di pas emang penggalian pertambangannya gitu. Itu tidak mungkin seorang psikologi yang berada di sana gitu loh. Orang yang mempelajari psikologi atau spesialis psikologi ada di sana. Pasti yang dibutuhkan ada spesialis pertambangan gitu. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Terus mungkin akan aku sambung-sambung aja ya. Terus yang mana yang lebih baik gitu? Apakah spesialis atau generalis gitu kan? Lo ya nggak bisa dipukul. Nggak bisa di-compare ya. Karena memang betul. Jadi karena memang punya porsinya sendiri-sendiri. Bayangkan kalau misalkan nih satu perusahaan isinya spesialis semua. Gitu. Terus satu perusahaan lagi isinya mungkin generalis semua. Waduh. Mungkin ketika nih kita melihat kalau misalkan itu isinya generalis semua, ketika ada perubahan atau ketika ada problem terkait teknis yang dia hadapi, misalnya seperti yang dia hadapi itu, bisa saja mereka akan kelabakan gitu loh. Karena mereka nggak ngerti jalan terakhirnya, dia tetap nyari spesialis. Nah, akhirnya dia akan mencari spesialis. Lewat mana? Apakah dia hire? Ya belum tentu gitu loh. Bisa saja dia mencari konsultan, kan gitu. Konsultan itu kan spesialis yang ngisi kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau kita lihat contoh yang satunya, yang satu perusahaan misalkan, isinya orang spesialis semua. Kamu nonton ini nggak, Fauzi? Nonton Startup nggak? Drama Korea. Startup, aku belum nontonnya itu sih. Cuman udah dari download belum sempat nonton. Gimana sih? Dari download tapi belum ditonton. Jadi di Startup itu nih mungkin yang nonton, oh iya gitu. Nanti komen di bawah ya guys. Komen di bawah ya guys. Jadi kalau di Startup itu kita kelihatan banget tuh yang mana yang di posisi apa yang dibutuhkan untuk diisi oleh seorang generalis dan spesialis. Karena awalnya sih yang main di drama Startup itu ya, kan mereka tuh ada developer sebuah AI startup gitu, startup artificial intelligence untuk membuat ya smart ya itulah ya AI intelligence kayak AI artificial intelligence gitu. Nah, di situ kan isinya ada 3 orang developer. Mereka mencoba berperang untuk berperang di industri startup gitu ya. Startup AI. Terus 3-tiganya developer. Pada akhirnya mereka tuh ya alat yang mereka atau aplikasi yang mereka buat itu super banget. Dia bisa menang kontes di mana saja pakai
si aplikasi yang dia buat ini, produknya dia. Tetapi ketika itu dimasukkan ke dalam industri, kenapa dia nggak bisa boom meledak gitu? Karena mereka adalah seorang developer tiga-tiganya, seorang spesialis teknis gitu loh, seorang engineering. Jadi ketika itu harus, kalau kita sudah masuk ke industri, berarti kan kita sudah tidak bisa berbicara tentang teknologi aja gitu loh. Tetapi kita berbicara bagaimana pemasarannya. Ya, gitu pemasarannya, terus problem-problem lainnya, jasanya, seperti itu kan kita harus bicara ke arah situ. Sehingga mereka ini butuh apa? Butuh seorang generalis toh. Iya, benar. Yang bisa pemasaran, bisa juga hal yang dia kuasai juga gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka mengikuti kontes, mereka tiga-tiganya seorang spesialis. Apakah lebih baik salah satu dari mereka maju menjadi seorang CEO yang akan menjalankan perusahaan mereka ke dalam industri, atau lebih baik mencari seorang generalis? Nyatanya ketika mereka kan sudah punya pengalaman tuh sebelumnya, ketika mereka berperang tanpa seorang generalis, maka mereka bisa menciptakan produk yang hebat sekali, tetapi tidak pernah masuk ke dalam persaingan industri gitu. Sehingga banyak loh gitu. Jadi yang ingin aku sampaikan di sini, jangan terpaku, misal aku nggak mau jadi spesialis. Loh kenapa? Ntar ini kerjanya kesempatan kerjanya sedikit gitu. Aku maunya jadi generalis aja gitu. Terus ada yang terbalik, aku nggak mau jadi generalis gitu. Aku maunya jadi spesialis gitu. Tapi soalnya generalis itu kan nggak jelas dia keahliannya di mana gitu. Oh, nggak gitu. Jadi kita lihat, ya boleh Anda memilih generalis atau memilih spesialis, tapi bahwa sebenarnya lawannya dari itu tuh bukan laju buruk gitu loh, karena memang semua punya porsi dan posisinya masing-masing gitu. Duh, panjang banget nih aku menjelaskan. Iya, nggak apa-apa. Itu malah sebenarnya aku tadi kan mau nanya kan. Jadi bisa disimpulkan mana sih yang lebih baik, itu bisa disimpulin sih dari Mbak Ajeng tadi yang bilang semuanya baik, semuanya dapat kesempatan kerja, semuanya sama luasnya, tergantung gimana diri kita nggak sih Mbak? Tergantung kita mau milih apa gitu nggak sih? Aku nyimpulin tadi. Iya, betul. Tergantung kitanya memang mau milih apa gitu. Nah, tapi kan yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, terus apa yang harus aku pilih gitu kan? Iya benar. Baru mau nanya ke situ. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, terus apa yang harus aku pilih? Apakah generalis atau spesialis? Ya cek lagi dirimu gitu loh. Aku selalu ketika ada pertanyaan, terus aku harus A atau B, terus aku harus gimana nih? Ya aku akan balikan lagi, ya kamu orangnya seperti apa gitu. Jadi kembali lagi, kita harus melihat lagi kitanya itu seperti apa. Kalau kita memang kerasa ya kalau misalnya kita tuh nggak suka multitasking gitu, nggak suka mengerjakan sesuatu atau berpikir atau segala sesuatu tuh harus banyak gitu, bareng-bareng banyak gitu yang dipikirin gitu. Tetapi ada juga loh orang yang suka mikirin tuh jangan cuma satu sisi aja sih gitu, pikirin juga yang lain-lainnya kan gini. Nah itu betul, itu bisa kita lihat gitu. Dan kalau misalkan kalau aku tuh menangkapnya, kalau misalkan kita itu spesialis gitu ya, bukan spesialis, kita itu perlu menjadi spesialis di bidang mana yang kita mau tekuni. Sebenarnya itu perlu, tetapi kita juga nggak boleh menutup mata untuk mempelajari atau
menguasai kembali bidang-bidang lain yang mungkin akan terkait dengan bidang yang kita spesialisasikan itu. Misal Fauzi kan psikologi ya. Fauzi psikologinya punya peminatan atau sudah ada punya bayangan, wah aku akan arahnya akan ke spesialis klinis atau industri atau pendidikan gitu. Udah ada belum? Udah sih, udah ada matkul pilihan di semester ini. Dan aku pilihnya klinis. Oke, klinis. Nih, kamu berbicara tentang klinis. Spesialisasimu di klinis. Tapi kan kita tetap psikologi ya. Apakah kamu akan menutup mata pada organisasi? Apakah kamu akan menutup mata pada pendidikan? Kan enggak gitu. Nah, kita masih punya, ketika kamu masih ingin mempelajari itu adalah hal yang baik gitu loh. Kita tetap spesialis di bidang, bisa kamu spesialis di bidang klinis, tapi tetap mencoba menguasai yang mungkin akan bersinggungan, bahkan sampai ke multidisiplin lainnya gitu loh. Gitu. Karena berarti kita nggak apa-apa spesialis di satu bidang, tapi dengan bahasa lain wawasan kita harus luas gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Dapat gambaran, dapat garis benang merahnya. Jadi kalau bingung mau generalis atau mau spesialis, udah disaranin sama Mbak Ajeng tuh. Ya udah spesialis aja, tapi jangan lupa untuk mengembangkan wawasan biar wawasannya makin luas. Karena kalau misal besok pun wawasan luas kan juga buat diri kita sendiri ya Mbak ya. Nggak mungkin buat orang lain juga kan. Betul. Jadi itu untuk generalis versus spesialis udah lengkap dikupas sama Mbak Ajeng tadi ya, mengenai yang pengertiannya ternyata tadi nggak bisa banget buat buat dijadiin pembenaran ke orang tua. Iya itu aku tadi ingin tertawa ngakak gitu. Ya benar sih, maksudnya benar kok, ada orang yang spesialisnya adalah ya pekerjaan berat gitu kan, pekerjaan yang menggunakan fisik kayak gitu kan. Tetapi ya nggak gitu juga penggunaannya. Laju masa kamu berbicara ke orang tuamu, sorry mom gitu, sorry dad gitu, aku spesialis psikologi, aku bisanya berpikir, melihat pemikiran, mencoba membreakdown pola perilaku. Lo ya beda dong konteks, itu kan orang tua ya, keluarga. Meskipun kita nggak bisa. Ibaratnya gini deh, nanti kalau ini cowok-cowok ya, cowok-cowok yang selalu berpikir cowok itu masak itu urusan istri gitu, masak itu urusan perempuan gitu. Lah terus kalau nanti kamu punya anak, terus kamu bilang masuk urusan istri, ternyata istrimu itu lagi pergi, terus anakmu kelaparan, bisa GoFood sih ya. Bisa sih. bisa order sih, cuman ketika itu pun tidak bisa dilakukan, ketika itu tidak bisa dilakukan, itu tetap menjadi kita harus bisa adaptasi dengan, mungkin kalau bahasanya tadi ya memasak lah gitu. Kalau orang Jawa bilang raketang masak nasi atau masak mie instan gitu. Itu kan hal-hal yang nggak bisa ya menjadi pembenaran. Ya saya kan spesialis pekerjaan, istri saya adalah spesialis rumah tangga. Oh ya nggak bisa begitu. Itu bukan sebuah pembenaran atas spesialis gitu ya? Atau generalis. Oke. Jadi generalis, spesialis itu fokus untuk karir aja guys. Jangan disambung-sambungin sama yang lain ya. Kebayang nggak sih orang ribut ya? Orang ribut cuman gara-gara aku tuh kan spesialis pekerjaan tulis menulis, ketik mengetik, wucil gitu kan, langsung sana lo pergi aja lo gitu. Apalagi tuh kalau di rumah seru tuh kayaknya tuh. Kamu tuh harusnya ngertiin aku dong, aku tuh spesialis di bidang ini. Ya nggak gitu dong, aku juga butuh bantuan. Nggak gitu. Nggak ada selesainya itu, Mbak, serius nggak ada selesainya. Sampai perang dunia kelima kayaknya nggak selesai deh.
Itu dia. Jadi kita boleh mengetahui, menerapkan konsep-konsep generalis spesialis, tapi ketika itu sudah menjadi sebuah problem-problem kehidupan yang rasanya bukan urusannya seorang generalis atau spesialis itu untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi nggak usah lah digunakan. Oke deh, oke. Termsnya nggak usah digunakan. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi untuk generalis, spesialis itu khusus gunain aja untuk karir ya Mbak ya. Jangan disambungin yang lain karena nggak sehat. Kalau misalnya kita sambungin ke semuanya gitu ya. Oke deh. Tadi juga udah disaranin sama Mbak Ajeng, aku remind sekali lagi untuk pilihannya. Sebenarnya aku mau yang generalis atau spesialis nih besok nih terkait dengan peluang kerjanya bagusan mana. Nah tadi Mbak Ajeng udah bilang bagus semua dan sama-sama lebar semua. Cuman yang Mbak Ajeng saranin sih tadi kita spesialis aja di bidang yang emang kita suka, yang emang kita bisa di situ. Tapi jangan lupa juga kembangin sayap kita, kepakkan sayap kita ke bidang yang lain biar bisa menambah wawasan kita. Betul, Mbak? Betul sekali. Dan satu lagi, itu kan kita bahas spesialis pun generalis ya. Seorang generalis kalau misalkan sudah menentukan mau bekerja generalis di bidang apa, tetap juga berkeinginan, termotivasi untuk menguasai bidang tersebut. Bidang tertentu gitu, yang bisa dispesialis sama dia gitu. Iya. Oke deh. Udah terjawab nih semua pertanyaan, udah semua kejawab juga. Jadi kayak kita udah gamblang banget terkait generalis, spesialis, nggak bisa diversusin karena semuanya sama-sama baik. Bukan baik dan buruk, tapi semua sama-sama baik, tergantung balik lagi ke diri kita nih. Kita mau yang mau spesialis tapi juga generalis, atau kita generalis tapi juga spesialis. Itu balik lagi ke kamu semua, Sobat Paradis. Oke, sebelum itu nih Mbak Ajeng, ada yang pengen disampaikan dulu nggak buat Sobat Paradis? Untuk pesan senama Paradis ya, jangan takut untuk memilih apakah menjadi seorang generalis atau spesialis, dan jangan mengecilkan salah satunya gitu, karena semuanya baik itu generalis, spesialis itu tetap saja memiliki porsi atau posisinya masing-masing untuk berkarir gitu. Oke. Sip. Semua punya posisi berkarir masing-masing, semua punya perannya masing-masing di dunia ini. Jadi jangan berkecil hati kalau misal kamu emang pilihnya spesialis. Dan kamu juga jangan menyombongkan diri karena kamu spesialis. Kamu juga jangan berkecil hati kalau jadi generalis. Dan kamu juga jangan sombong jadi generalis. Karena aku mengulang kata-kata dari Mbak Ajeng, semua punya peran, semua punya posisi yang sama di dunia ini. Oke. Kayaknya gitu aja untuk podcast episode keempat ini, Sobat Paradis. Thank you banget yang udah stay sampai menit ke sekarang. Ini nggak tahu nih menit ke berapa nih ya. Semoga bisa menambah insight dari kamu, bisa menambah pengetahuan, dan bisa buat buat jadi landasan kali ya, buat jadi landasan pertimbangan. Aku mau generalis atau mau spesialis ya. Nah, silakan pertimbangan, dan kalau misalnya emang kamu butuh pertimbangan yang lebih lanjut lagi, jangan ragu buat hubungi pihak profesional. Dan jangan lupa juga Paradigma.sdc juga membuka kesempatan itu Mbak ya, untuk konsultasi terkait karir, terkait juga pribadi, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @paradigma.sdc, di Twitter juga di paradigma.sdc, di YouTube nih yang kalian tonton sekarang, jangan lupa subscribe juga Paradigma Channel, boleh komen, boleh di like, boleh juga di share. Oke? Itu aja untuk podcast kali ini. Thank you banget yang udah join. Aku mewakili Mbak Ajeng pamit undur diri. Bila ada boleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.